Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kenikmatan sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada Al-Faqir untuk menyampaikan beberapa materi dalam ilmu fikih. Yang akan Al-Faqir bawa, yang akan Al-Faqir sampaikan yaitu fima yahrumu 'alal muhdisi. Apa-apa yang diharamkan atau yang dilarang bagi orang yang muhdis, orang yang dalam keadaan hadas. Sekarang pembahasan orang yang dalam keadaan hadas kecil atau orang yang tidak mempunyai wudu. Dan ada pula asbab-asbab batalnya wudu seseorang. Ada pula asbab wudu seseorang ini menjadi batal, yaitu ada 4. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Syekh Al-Alim Salim Ibnu Hadrami, diterangkan dalam kitab Safinatun Najah, beliau berkata, nawaqidul wudu arba'atu asya'a. Perkara yang membatalkan wudu ada 4 perkara. Al-awwalu, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illal maniyah. Yang pertama yaitu sesuatu yang keluar dari salah satu lubang, kubul maupun dubur, maupun itu berbentuk rihun, maupun itu berbentuk daripada angin, maupun itu berbentuk daripada perkara yang jamid atau syai' yang jamid atau sesuatu yang keras atau sesuatu yang cair, maka wudu seseorang akan batal apabila perkara tersebut keluar dari kubul dan dubur, illa kecuali mani. Apabila seorang ini mengeluarkan mani, maka wudunya tidak batal, tetapi wajib baginya yaitu mandi jinabah, yaitu mandi besar. Dan yang kedua, wasani zawalul aqli bi naumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal arudi. Yang kedua yaitu hilangnya akal seseorang disebabkan naum, tidur, aw ghairihi, selain tidur, seperti pingsan, seperti gila, illa kecuali nauma qa'idin, kecuali orang yang tidur dalam keadaan duduk, mumakkinin maq'adahu minal ardi, yang mana duduknya ini mumakkin atau bersentuhan dengan bumi, mumakkin dengan bumi, maka wudunya tidak batal. Apabila seseorang ini tidur dan dalam keadaan duduk, maka wudunya tidak batal. Wasalis, yang ketiga, iltiqa'u basyarataini rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Yang ketiga, bertemunya 2 kulit laki-laki atau bersentuhannya 2 kulit laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa, yang sudah balik, yang bukan mahram, tanpa adanya ha'il, tanpa adanya satir, maka wudunya batal. Dan yang keempat yaitu mashu qubulil adamiyyi aw halaqati duburihi bi batnir rahati aw bubutuni asabi'i. Memegangnya atau menyentuh daripada qubul adami, kemaluan laki-laki maupun perempuan, menyentuh dengan apa? Dengan telapak tangan. Bi batnir rahah aw bi butunil asabi, dan batasnya mana? Batasnya itu ujung-ujung jari. Apabila seseorang laki-laki maupun perempuan dia menyentuh daripada kemaluannya dengan telapak tangan, disengaja maupun tidak disengaja, maka wudunya batal. Au halaqati duburihi, atau seseorang itu memegang daripada duburnya atau lubang keluarnya kotoran, dia pegang. Lubang keluarnya kotoran dia pegang dengan sengaja,
Memegang dengan telapak tangan dia pegang, lubang keluarnya kotoran dia pegang dengan telapak tangan, maka wudunya batal. Kecuali dia memegang sekitarnya, tidak memegang lubangnya. Mungkin ketika itu ingin menggaruk atau dan sebagainya, maka wudunya tidak batal. Maka dari itu kita kembali lagi ke pembahasan kita yang pertama. Ma yahrumu 'alal muhdis. Larangan bagi orang yang dalam keadaan hadas kecil. Yang pertama, larangan bagi orang yang dalam keadaan hadas kecil atau yang wudunya batal. Yaitu ada 4 perkara yang dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah, yaitu ada 4 perkara. Yang pertama, as-shalah. Bagi orang yang tidak mempunyai wudu, haram baginya salat. Naflan kana aw fardhon. Maupun itu salat sunnah maupun salat fardu. Illa ada kecuali lagi. Kecuali ketika waktu masuk duhur, kita ingin bersuci, kemudian kita tidak menemukan alat untuk bersuci, tidak menemukan air, tidak menemukan debu, boleh kita untuk melakukan salat duhur. Tapi dengan syarat apa? Li hurmatil waqt, untuk menghormati waktu. Nanti ketika sholat kita kemudian menemukan daripada air dan wudhu, kemudian kita bersuci kembali dengan alat suci tersebut, kemudian kita sholat lagi mengulangi sholat tersebut. Dan haram bagi orang tidak mempunyai wudhu untuk khutbatul jum'ah, untuk khutbah jum'ah, wa sujudu tilawah, untuk sujud tilawah, wa sujudu syukur, untuk sujud syukur. Dan yang kedua, dilarang bagi orang tidak mempunyai wudhu, yaitu at-tawaf. Tawaf fil Makkah. Dilarang bagi orang yang tidak mempunyai wudhu, yaitu tawaf naflan kana aw fardhon. Maupun itu tawaf sunnah maupun tawaf fardu. Dalam mazhab Imam Syafi'i, orang tidak mempunyai wudhu dilarang untuk tawaf. Tetapi nanti ketika kita di Makkah ingin tawaf, otomatis ketika tawaf banyak orang. Ketika banyak orang saling sentuh menyentuh, saling senggol menyenggol. Ketika kita di sana atau memakai mazhab Imam Syafi'i, maka kita akan sibuk daripada wudu. Soalnya di mazhab Imam Syafi'i, iltiqa'u basyaratain ya rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini min ghairi ha'ilin yubtilu al-wudu. Karena di mazhab Imam Syafi'i, bertemunya atau bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan dewasa yang sudah balik dan bukan mahram, dia bersentuhan, wudunya batal dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka ketika nanti kita tawaf, kita memakai mazhab Imam Hambali. Mazhab Imam Hambali yaitu tidak batal apabila laki-laki dan perempuan bersentuhan, tidak batal dalam mazhab Imam Hambali. Kemudian yang ketiga, yang dilarang bagi orang yang tidak mempunyai wudu, yang ketiga apa? Mashul mushaf, yaitu memegang daripada mushaf Al-Quran. Dilarang bagi orang yang tidak mempunyai wudu memegang mushaf. Walaupun memegang sampulnya dilarang juga. Walaupun memegang sunduknya juga dilarang. Tidak boleh memegang sampulnya, tidak boleh memegang daripada kardusnya. Kadang ada Quran yang ditaruh di kayak sebangsa berbentuk kardus. Itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena huwa minal mushaf, karena dia sebagian daripada mushaf. Dilarang bagi orang yang tidak mempunyai wudu untuk memegang daripada mushaf. Terus bagaimana aplikasi Al-Quran dalam HP? Bagaimana hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai wudu memegang daripada aplikasi Al-Quran yang ada di dalam HP? Dijelaskan dalam kitab Muhtaj, wa yukhadhu minhu annahu law naqasha al-Qur'ana ala khashabatin wa khatama biha al-awraqa biqasdil qira'ah wa sara yaqra'u yahrum mashuha. Kalau seseorang itu menulis Al-Quran di kayu atau kertas dengan tujuan untuk dibaca dan dijadikan rutinan untuk membaca, maka haram baginya untuk menyentuh bagi orang yang tidak mempunyai wudu. Tapi walaisa minal kitabah wa yuqassu minal miqsi ala surati hurufil Quran min waraqin au kummasin fala yahrumu massuhu. Tapi bila huruf Al-Quran tidak dari kertasnya dan tidak dari kayunya, tapi dari pancaran sinarnya. Contohnya kita membaca Al-Quran melalui cermin. Kita membaca Al-Quran melalui cermin. Boleh bagi orang yang tidak mempunyai wudu memegang cermin tersebut. Dan begitu pula aplikasi Al-Quran yang di HP. Itu tidak berupa tulisan yang dikhotam
Artinya tulisannya dari pancaran sinar, maka menyentuhnya tidak diwajibkan untuk berwudu. Karena aplikasi Al-Quran yang ada di HP ini tidak ditulis di khotam. Artinya bahwasanya tulisannya ini dari pancaran sinar yang ada di aplikasi atau di HP tersebut. Terus bagaimana hukum membawa semuanya kita ingin masuk kamar mandi, kemudian di HP kita ada aplikasi Al-Quran, ya kita matikan saja, sudah beres. Dan yang kemudian dilarang bagi orang yang tidak mempunyai wudu. Yang keempat apa? Wahamluhu, dan membawa Al-Quran. Orang tidak mempunyai wudu dilarang untuk membawa Al-Quran illa li darurah, kecuali untuk darurah. Contohnya Al-Quran itu akan tenggelam, kita selamatkan. Contohnya Al-Quran itu akan terbakar. Mungkin Al-Quran itu ada di masjid, kemudian masjidnya kebakaran, kita selamatkan Al-Quran tersebut. Atau Al-Quran itu akan jatuh fi yadil kafir, atau Al-Quran itu akan jatuh di tangan orang kafir, maka kita langsung selamatkan. Dan boleh kita juga memegang daripada benda-benda yang bertulisan Al-Quran. Contoh seperti dirham, ada tulisan ayat Al-Quran, boleh kita pegang bagi orang yang tidak mempunyai wudu. Atau khotam, atau cincin yang tertulis daripada ayat suci Al-Quran, boleh dipegang juga. Dan boleh kita memegang Al-Quran tafsir, yaitu dengan mana? Dengan kita hitung daripada tafsir, tulisan tafsiran dan tulisan Al-Quran lebih baik mana. Kalau tulisan tafsiran lebih banyak daripada tulisan Al-Qurannya, maka boleh kita pegang bagi orang yang tidak mempunyai wudu. Dan ada lagi kadang-kadang di sini banyak orang yang lupa. Kadang-kadang ingin bepergian, mungkin dia membawa daripada kardus-kardus dan di dalamnya ada baju-baju dan ada Al-Quran. Di situ ada dua pembahasan. Apabila orang itu membawa kardus tersebut dan di dalamnya ada baju, kemudian ada Al-Quran. Apabila orang itu membawa kardus tersebut, diniatkan untuk membawa selain membawa Al-Quran. Mungkin niatnya sudah saya membawa niat bawa pakaian saja. Walaupun dia tidak mempunyai wudu nggak apa-apa. Tetapi apabila di dalam kardus tersebut ada baju, ada pakaian, kemudian dan ada Al-Quran, dan dia diniatkan, ya Allah, saya niat bawa Al-Quran, maka dia harus berwudu. Tidak boleh dia tidak berwudu. Allah a'lam bishawab. Semoga materi pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan agar selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingin thalabul ilmi. Cukup sekian dari Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.